Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog di hari pertama race weekend MotoGP Hongaria di sirkuit Balaton Park itu ya. FIM itu menghadirkan email baru, email baru yang dikirim kepada media yang isinya mengenai update nih teman-teman sekalian, update dari keputusan dari Komisi Grand Prix. Ya, yang menariknya adalah keputusan dari Komisi Grand Prix kali ini itu sangat-sangat berkaitan dengan apa yang pernah terjadi teman-teman sekalian di beberapa race weekend yang lalu, khususnya di Jerez, di mana ketika di sprint itu Marc Marquez itu jatuh di titik yang pada dasarnya itu setelah titik entry dari pit entry ya, pit entry lane gitu ya. Jadi benar-benar pintu masuknya, terus habis itu dia jatuh. Namun setelah jatuh itu Marc Marquez bisa masuk kembali ke pit lane dengan cara menerobos kayak rumput, terus habis itu masuk ke pit lane gitulah teman-teman sekalian. Nah, itu tuh Marc Marquez bisa melakukan hal tersebut dan bisa dibilang lolos dari regulasi karena memang saat itu regulasinya pada dasarnya tidak memuat hal-hal yang detail seperti kayak gitu. Nah, sebenarnya di setelah balapan-balapan setelah itu ya, kayak misalkan contohnya kayak misalnya paling dekat di Mugello itu sudah ada perbaikan-perbaikan dalam hal modelnya adalah race direction information gitu ya. Jadi kayak informasi yang diberikan oleh race direction itu setiap race weekend. Namun belum ya, kalau kayak gini itu belum masuk ke regulasi FIM, belum masuk ke dokumen regulasinya. Jadi hanya regulasi per event yang dirilis oleh Race Direction. Nah, namun ya mulai dari Hongaria itu FIM akhirnya mendeklar ya secara resmi regulasi ini masuk ke regulasi FIM MotoGP. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Secara umum kayak begitu. Jadi mereka tuh sekarang harus benar-benar menghormati kalau mau masuk ke pit lane itu harus masuk benar-benar dari pintu pit lane masuknya gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, di sini itu ini adalah suratnya nih teman-teman sekalian nih, bisa teman-teman sekalian baca gitu ya. Nah, namun kalau misalkan kita mau lebih jelasnya itu masuknya ke race direction. Ini nggak hadir di dokumentasinya dari FIM. Jadi kalau teman-teman sekalian nyari di websitenya FIM nggak ketemu kalau ini. Kalau yang ini biasanya dapat kalau yang decisionnya Grand Prix Commission. Nah, yang kayak gini itu hadirnya itu di setiap race direction. Ini biasanya disebar sih kalau untuk ke media gitu ya. Saya sendiri juga langsung mengunduhnya gitu ya, mendownloadnya. Nih, teman-teman sekalian ada banyak banget di sini mengenai kayak macam-macam ya, titik-titik. Nanti kita bisa lihat di sini ada titik-titik. Nah, ini kayak ngomongin mengenai masalah titik practice start, latihan start gitu ya, dimana kalau di balaton itu nggak boleh latihan start kayak misalkan di pit lane karena berbahaya banget, misalkan contohnya seperti itu. Di tempat lain mungkin ada. Nah, kayak begitu-begitu tuh yang diregulasikan per event. Nah, hadirnya di race direction information per event kayak begini. Nah, kalau ini di Balaton Park nggak boleh di sini, titik-titik untuk latihan startnya di mana, terus long lap penaltinya di mana gitu ya. Ntar ada nih kayak gini long lap penalti hadirnya di tikungan 11 kayak gitu dari sirkuit Balaton gitu loh teman-teman sekalian. Terus habis itu nah ini apa ya? Nah, ini titik-titik dari track limit kayak gitu ya. Ada di 3 tempat. Jadi ada 3 sensor, tikungan 9, 10, 12, 13 dan 15, 16. Dimana kita ketahui memang sirkuit Balaton Park ini udah mirip kayak Monza gitu ya. Banyak tikungan-tikungan berbalik arah yang kanan dan kiri. Chicane-nya banyak banget gitu. Nah, yang menarik di sini apaan sini? Itu karena cutting corner banyak banget yang terjadi di sini. Lalu sorry ya teman-teman sekalian, panjang banget ini, banyak banget sih. Nah, ini dia pit entry dan exit nih ya. Nih, saya coba untuk artikan dalam bahasa Indonesia nih ya. Saya udah coba untuk ngartiin dengan bahasa Indonesia biar nggak ini teman-teman. Saat memasuki pit gitu ya, pembalap harus melewati garis putih putus-putus yang menandai pintu masuk pit lane dan tidak boleh melewati garis putih solid di sisi kiri di sirkuit Balaton ya, saat mengikuti rute yang ditentukan. Nah, jadi kayak gini nih teman-teman sekalian nih ya. Maksudnya tuh apa ya? Garis putih titik-titiknya tuh kayak gimana? Nah, ini dia nih. Ini kalau saya gedein ya, teman-teman sekalian, ini masuknya ada garis titik-titik di sini. Nih garis titik-titik. Nah, jadi maksudnya sekarang saat memasuki pit, pembalap harus ngelewatin sini nih. Kayak gitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan
apa yang terjadi nanti kalau misalkan jatuhnya di sini, dia boleh begini apa kagak, nanti kita akan bahas gitu ya. Cuman regulasi ini menunjukkan bahwa kalau sekarang pembalap harus masuk lewat sini dan nggak boleh melewati garis ada garis solid putih di sebelah kirinya. Di sini ada garis solid putih nih ya, di samping sebelah kirinya, maksudnya itu teman-teman sekalian ya. Nah, di sini dituliskan juga nih di race direction information ini. Nih, kalau ada pembalap yang mengalami crash setelah melewati garis yang putih ya, setelah garis putih misalkan di sini gitu ya. Nih ya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika mesinnya masih nyala, misalkan dia jatuh tapi mesinnya masih nyala. Nah, itu disarankan ya melanjutkan satu lap lagi. Jadi kalau udah lebihin ini harus satu lap lagi baru masuk ke pit lane kayak gitu. Setelah melewati garis yang putus-putus ini. Lalu kenapa? Karena kalau nggak dilakukan itu penalti dapat diberikan kepada pembalap tersebut. Jadi sekarang kalau misalkan ya teman-teman sekalian ya, misalkan ada yang jatuh di sini ya, di sini. Ini sementara nih pintunya titik-titiknya di sini nih, pintu masuk ke pit lane-nya. Itu terus motornya masih nyala, teman-teman sekalian ya, itu harus melewati gini dulu. Harus ngelewatin satu lap lagi, baru masuk sini, baru masuk ke pit lane. Kalau enggak, kena penalti. Nah, kayak gitulah. Nah, yang kedua adalah pembalap yang mengalami crash setelah melewati garis putus-putus. Jadi setelah ini, dengan kondisi mesin mati. Nah, kalau mesinnya mati gimana? Misalkan jatuhnya di sini, atau di sini, atau di sini, di sini, atau di sini gitu ya. Sementara ini kan pit lane kan. Kalau di zamannya Marc Marquez kemarin di Jerez itu kalau mati di sini itu boleh dibawa ke sini nih, atau motornya jatuh terus kayak gitu flag to flag, ya udah Marc Marquez bisa masuk ke sini kalau dengan regulasi yang lama. Teman, sekarang gimana kalau misalkan mesinnya mati? Nah, kalau mesinnya mati ya maka pembalap harus mengikuti instruksi marshal dan dipindahkan ke belakang garis perlindungan pertama. Jadi kayak misalkan di sini nih dimasuk. Jadi kalau misalkan di sini di mana ya? Lu masuk di sana nah teman-teman sekalian. Jadi garis perlindungan pertama tuh malah di sini nih ya, di sebelah sini. Kalau di sini masuknya gravel ntar. Jadi dibenerin dulu, dinyalain dulu dengan bantuan marshal kayak gitu-gitu. Lalu apa gimana nih? Garis perlindungan pertama baik menuju jalan servis atau menuju pintu masuk pit lane sesuai arahan. Jadi memang motornya harus dinyalain dulu dengan bantuan marshal, tapi nggak boleh di pinggir trek kayak gini sekarang. Nah, itu ada regulasinya juga sebelum ini, dimana kalau misalkan ada motor mati, itu motornya harus dibawa dulu di belakang garis perlindungan pertama. Jadi kayak misalkan dia harus pelan-pelan dibawa ke sebelah mana gitu, mungkin di sebelah sini ya. Dengan saya nggak tahu perlindungan pertama di mana kalau daerah sini, cuman yang pasti sih nggak mungkin di gravel gitu ya. Nah, setelah motornya nyala ya, kalau misalkan di tempatnya di sini ya mau nggak mau harus satu lap lagi sih kalau menurut saya, atau gimana. Tapi yang pasti adalah dia harus masuk di belakang garis perlindungan pertama untuk mendapatkan bantuan dari marshal dulu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian, update baru yang dirilis oleh FIM dan didetailkan oleh Race Direction khususnya di Balaton Park. Namun untuk race direction information ini akan selalu berubah-berubah teman-teman sekalian di setiap race weekendnya, yang pasti sih kayak gitu, karena bentuk dari sirkuit kan pasti berbeda-beda. Nah kayak gitu teman-teman sekalian, di mana titik-titiknya dan segala macam. Itu aja mungkin update untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.